بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam yang ke-22 di bulan Jumadal Akhirah 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita guna sama-sama melaksanakan ibadah-ibadah yang dicintainya, salat secara berjamaah. Kemudian kita memanfaatkan maghrib, antara maghrib dan isya dengan mengkaji hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Min Kalam Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul, yaitu Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam kitab Al-Fadail, dan pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Ahad yang lalu, kita sudah mulai membahas bab yang baru, yaitu bab yang ke-214. Bab tentang keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar dan penjelasan waktu yang paling mungkin terjadinya Lailatul Qadar. Bab fadli qiyami Lailatul Qadar wa bayan arja layaliha. Kita dalam pembahasan yang lalu, dalam pertemuan kita di malam Ahad yang lalu, telah membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Kita baru menyelesaikan satu ayat ya, atau suatu surah terkait dengan ayat ini, terkait dengan bab ini. Alaysa kadzalik? Ya. Malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan membahas hadis-hadisnya
Namun ada satu ayat yang tersisa, yaitu ya Imam Nawawi di bab ini menyebutkan kepada kita dua ayat sebagai pengantar sebelum membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Dan ayat yang pertama sudah kita bahas, firman Allah di surat yang ke-97, surat Al-Qadar, dan kita sudah jelaskan bahwa surat itu satu surat penuh, surat Hamim Sajadah ya, surat Ad-Dukhan ya, surat Ad-Dukhan. Dan secara khusus di ayat ketiga ya, berbeda dengan surat Al-Qadar. Yang kalau surat Al-Qadar itu memang satu surah semuanya membahas tentang Lailatul Qadar. Adapun surat Ad-Dukhan ya, surat yang ke-44 dalam Al-Qur'an ini menyinggung masalah Lailatul Qadar di ayat-ayat awalnya ya, di ayat-ayat awal dalam surat Ad-Dukhan ini. Dan secara khusus Imam Nawawi menyebutkan ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, malam yang penuh dengan keberkahan. Dan malam yang penuh keberkahan yang dimaksudkan adalah Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Dan ini menjelaskan kepada kita kemuliaan malam tersebut. Karena malam itu disifatkan dengan Lailah Mubarakah. Dan masalah keberkahan ini adalah persoalan syariat yang tidak mungkin kita tetapkan kecuali ada dalilnya. Bolehkah kita mengambil berkah? Apa hukum tabarruk ya, mengambil berkah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak mengambil berkah? Boleh ya, boleh. Tapi apa yang boleh kita ambil berkahnya? Yang boleh kita ambil berkahnya yang memang ada berkahnya. Dan bagaimana cara mengambil keberkahannya? Itu juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan, diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita semau kita mengatakan ini ada berkahnya, ya. Ini adalah sesuatu yang bisa kita bertabarruk, karena masalah tabarruk ini masalah ibadah yang perlu ada landasannya, perlu ada sandarannya. Apakah semua malam berberkah? Apakah semua malam berberkah? Ya, di sini Allah mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah Lailatun Mubarakah. Ya, dia adalah malam yang berberkah. Dan ini menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan ini sama dengan sifat yang Allah berikan melalui lisan nabinya kepada bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan juga sifat yang tepat untuk bulan Ramadan apa? Mubarak ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat ya, dalam riwayat Nasa'i dan Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, syahrun mubarak. Jadi untuk bulannya, bulan yang berberkah bulan Ramadan. Dan untuk malam-malam yang ada, maka yang dikatakan sebagai malam yang berberkah adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Bulan Ramadan sering juga disifatkan oleh sebagian dengan Ramadan Karim. Ya. Sering kita dengar ya, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Kenapa bisa begitu? Ya, kenapa dibilang Ramadan Karim? Kenapa dibilang Ramadan? Apa artinya Karim? Ada artinya Karim? Ya. Kenapa? Mulia? Mulia. Dari sisi apanya?
Kalau dikatakan rajulun karim, apa kemuliaan dari sisi apa itu biasa? Kalau dikatakan karim, dari segi apanya? Ini rajulun karim ini, kalau dikatakan karim, apa maksudnya? Suka berbagi ya, suka penderma ya. Maka mungkin Ramadan dikatakan oleh sebagian kita dengan Ramadan Karim karena banyak sekali pembagian pahala di situ di bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita mau cari dalilnya dari Quran atau sunnah yang menyebutkan bahwa Ramadan itu sifatnya karim, maka kata ulama kita mungkin tidak kita dapatkan ya. Karena itu sebagian ulama kita tidak menyifatkan Ramadan dengan karim dan mengatakan lebih bagus kita mengatakan Ramadan mubarak ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Jumat. Jumat itu hari Jumat, hari mulia atau tidak? Hari Jumat. Jumat mulia kan? Afdalu ayyam, ya sayyidul ayyam. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah, hari yang terbaik. Tapi adakah dalam dalil bahwasanya Jumat itu mubarak? Adakah dalil dalam Quran dan Sunnah mengatakan Jumat mubarak? Ada? Karena ada kitab biasa Jumat berkah ya. Bagi-bagi nasi Jumat berkah ya, Jumat berkah ya. Jumat mubarakah ya. Malam Jumat berkah ya, hari Jumat berkah. Wallahu alam, tidak disebutkan secara khusus ya bahwa hari Jumat adalah mubarak ya. Makanya ya sebagian ulama itu tidak setuju dengan penyifatan Jumat itu dengan Jumat mubarakah ya. Saling mengucapkan selamat Jumat berkah ya, malam Jumat berkah, hari Jumat berkah ya. Sebagian ulama tidak setuju karena mereka mengatakan tidak ada dalil yang menyebutkan seperti itu, dan kata-kata berkah itu mesti punya landasan ya, mesti punya landasan. Tapi kalau dikatakan Jumat itu adalah hari yang paling afdal, sayyidul ayyam khairu yaumin talat alaihi syamsu, benar. Tapi menyifatkannya dengan mubarak, ini sebagian ulama yang berpegang teguh dalam masalah-masalah pengistilahan ya, peristilahan itu menolak yang seperti itu ya. Walaupun sebagian mengatakan tidak mengapa, insyaallah, karena hari Jumat juga hari yang banyak dianjurkan melakukan ibadah-ibadah ya. Yang kita inginkan di sini, yang kita maksudkan dari penjelasan ini adalah ketika malam Lailatul Qadar disifatkan secara nas dalam Al-Quran bahwa dia adalah Lailatun Mubarakah, itu dalil tegas, jelas, gamblang tentang keutamaan malam Lailatul Qadar yang mungkin tidak disebutkan secara khusus malam-malam lain dengan istilah Lailatul Mubarakah. Jadi malam itu malam yang penuh dengan berkah. Artinya banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali pahala-pahala yang disiapkan di malam itu sehingga tidak pantas kita lalai di malam itu. Seandainya kita boleh lalai, lalailah ya, atau artinya mungkin masih bisa ditolerir ketika kita masih kadang lalai ya, dalam artian masih banyak kecerobohan kita, lupa kita ya, kita kurang sungguh-sungguh dalam ibadah. Namun sangat-sangat tidak pantas ya, ketika di malam yang penuh keberkahan itu pun kita masih lupa dan masih malas-malasan yang dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan ayat ya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Adapun penjelasannya kita sudah jelaskan ya di malam yang lalu juga, di pekan lalu, bahwa dari ayat ini ya jadi dalil bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ditetapkan padanya takdir-takdir ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim ya, pada malam Lailatul Qadar itu ditetapkan kadar-kadar dari hal-hal yang penting. Kalau ada yang mengatakan bukankah takdir kita ini telah ditetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi, atau sebelum diciptakannya langit dan bumi, khamsina alf sanah, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Takdir-takdir hamba, kadar-kadarnya itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi.
Lalu ada apa lagi dengan Lailatul Qadar? Penetapan 1 tahun itu. Kita sebutkan yang lalu bahwasanya malam Lailatul Qadar itulah malam penetapan apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa takdir kita 1 tahun ke depan itu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana mengkompromikan itu dengan penjelasan hadis-hadis yang menjelaskan tentang maha kuasanya Allah dan maha ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Bagaimana memadukannya? Ya, ulama kita mengatakan ada ketetapan yang umum, ya, ketetapan yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz, ya, 50.000 tahun sebelum menciptakannya langit dan bumi. Namun ada lagi diperbaharui dalam artian dijelaskan rincian-rinciannya. Bagaimana 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan kembali ditegaskan di malam Lailatul Qadar. Ya, jadi sudah ada sebenarnya ketetapan, namun bagaimana ketetapan rincian 1 tahun ke depan itu diturunkan lagi para malaikat untuk menetapkan hal-hal tersebut. Paham tuh? Bisa difahami? Iya. Jadi kan biasa gitu ya. Ada kita rancangan 5 tahun ke depan ya. Kalau kita biasa buatkan ya rancangan 5 tahun ke depan. Lalu setiap tahun kita menegaskan lagi ya bagaimana 1 tahun ke depan ini ya 1 tahun dan seterusnya. Walillahil masalul a'la. Ya, kita masuk pada pembahasan pokok kita, hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Hadis yang pertama atau hadis yang bernomor 1189. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qama lailatal qadri, siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaba, karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, niscaya akan diampuni dosanya apa yang telah lampau. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, hadis yang semacam ini, lafadznya mirip dengan ini, pernah kita bahas dalam pembahasan tentang keutamaan apa? Man qama Ramadhana, ya, siapa yang sholat bulan suci Ramadan, artinya sholat tarawih secara umum. Orang yang melaksanakan sholat tarawih secara umum, ya sholat tarawih ya, qiyam Ramadan 30 hari atau 29, 30 malam atau 29 malam, itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Namun yang menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar secara khusus 1 malam ya, 1 malam. Orang yang mengerjakan 1 malam ibadah dan malam itu yang dia laksanakan ibadah adalah malam Lailatul Qadar, 1 malam dia kerjakan ibadah itu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya akan diampunkan dosanya yang telah lampau ya, yang telah lampau. Dan ini adalah keutamaan yang lebih khusus dari keutamaan qiyam Ramadan secara umum. Karena qiyam Ramadan secara umum itu bisa difahami adalah yang mengerjakan secara rutin. Kenapa? Karena man shoma Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa maksud man shoma Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi? Apakah kita puasa 1 hari saja ghufira lahu ma taqaddama min dzambi? Apakah kita mengatakan saya 1 Ramadan saja ghufira lahu ma taqaddama min dzambi? Atau kita mengerjakan 1 bulan penuh? Kita mengerjakan puasa 1 bulan penuh. Maka itu juga difahami dengan man qama Ramadhana imanan wahtisaba, bahwa kita mengerjakan qiyam di bulan Ramadan, artinya selama bulan Ramadan 1 bulan penuh. Ya.
kita rutin mengerjakan qiyam Ramadan, maka ini mendapatkan jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi rutin 30 malam atau 29 malam. Tapi ini satu malam saja kita kerjakan ya. Seandainya ada orang yang tidak mengerjakan tarawih di malam-malam yang lainnya, tapi dia mendapatkan taufik satu malam saja dia kerjakan, dan malam itu memang adalah malam Lailatul Qadar, maka berhak mendapatkan keutamaan hadis ini. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Mungkin ada bilang kalau begitu saya usahakan malam Lailatul Qadar saja, ya. Antum dari mana tahu malam Lailatul Qadar, ya? Dan biasanya orang-orang yang mendapatkan itu bukan orang sembarangan, ya. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah lihat ya ketulusan hatinya dan azam tekad yang besar dari dirinya untuk beribadah dan untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Itulah yang paling besar peluangnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Dan seperti yang kita bahas yang lalu, di sini diingatkan bahwa pentingnya imanan wahtisaba. Kita mengerjakannya dengan penuh panggilan iman. Kita mengerjakan karena panggilan iman, bukan panggilan-panggilan lainnya. Ya, iman kitalah yang membangkitkan kita, memotivasi kita untuk mengerjakan ini wahtisaba, dan kita ikhlas kepada Allah dan penuh harap yang mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita selalu hadirkan. Dan dengan cara inilah kita bisa bersabar untuk mendapatkan kemuliaan ini dan konsisten mengerjakannya. Ya, jemaah sekalian, kadang saja ya sebagian kita mungkin akan didatangi futur, ya, rasa malas lagi untuk ibadah. Ketika dia sudah melewati berapa malam-malam, lalu muncul rasa bosan, ya, waliyadzubillah. Muncul rasa malas. Maka seharusnya kita hadirkan ini, bahwa imanan wahtisaba. Apa yang kita lakukan ini, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita harapkan, ya, ada yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini seharusnya yang memicu kita, menyemangati kita untuk kembali bangkit dan meneruskan perjuangan, ya, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya di malam-malam yang mulia tersebut. Dan kata-kata qamah, hukum asal yang dimaksudkan adalah salat, ya, salat, ya. Jadi man qama lailatul qadar, dia diwakilkan dengan kata-kata qiyam, walaupun salat itu terdiri dari qiyam, julus, ruku', was sujud, ya. Salat kan ada duduknya, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Namun kadang salat diwakili dengan qiyam, ya, karena di antara gerakan-gerakan salat yang paling penting adalah qiyam itu. Afdhalus salati tulu al-qunut, ya, sebaik-baik salat yang lama berdirinya, ya. Jadi sujada wa qiyama, ya. Jadi ini di antara dua amalan yang paling mulia dalam salat, sujud dan berdiri, ya, sujud dan berdiri. Namun sebagian ulama juga menyebutkan bahwa qiyam ini bisa maknanya lebih luas lagi, yaitu setiap ibadah yang kita lakukan di malam tersebut. Dan ini sebagai alternatif bagi wanita-wanita yang mungkin tidak bisa sholat di malam tersebut. Ingin juga menyemarakkan Lailatul Qadar, ingin juga mendapatkan Lailatul Qadar, tapi Allah takdirkan datang bulan, ya, berhalangan. Padahal dia sangat ingin, ya, sudah begitu lama dia tunggu Ramadan, begitu lama dia menunggu Lailatul Qadar. Ternyata Allah takdirkan pada saat itu datang bulannya. Apakah tidak berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, ulama kita mengatakan insyaallah juga tetap punya peluang untuk itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Lakukan ibadah yang mungkin dia lakukan. Dan ibadah yang tidak boleh dia lakukan bagi wanita yang haid adalah salat, ya, dan puasa. Adapun yang lainnya silahkan dia kerjakan, ya. Karena itu boleh saja, ya, boleh saja mereka bangun, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya walaupun tidak mengerjakan salat, ya. Jadi tetap hidupkan malam itu dan bersedekah dan yang lainnya. Walaupun sebagian ulama
mengatakan man qama lailatul qadar itu hanya khusus untuk sholat, tidak dikiaskan pada yang lainnya. Ya, ini pendapat sebagian. Namun ya insyaallah taala bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala luas bagi hamba-hambanya, sehingga mari silahkan kita memperbanyak amal-amal soleh di malam-malam Lailatul Qadar ya. Makanya biasa ada juga makin banyak orang sedekah di Lailatul Qadar ya. Sedekah Lailatul Qadar, sedekah Lailatul Qadar, sedekah Lailatul Qadar ya. Sedekah Lailatul Qadar lebih baik daripada sedekah 1000 bulan ya. Gitu ya. Ya. Jadi biasa orang mengkiaskan seperti itu. Memang ada sebagian ulama mengatakan itu, walaupun sebagian juga mengatakan itu khusus untuk sholat saja ya. Tapi alhamdulillah Stiba telah berhasil dengan ini ya. Masya Allah, berkah ya. Kemarin asrama ya, asrama bangunan Stiba, Masya Allah banyak mendapatkan bantuan yang sedekah dari para muhsinin, muhsinat di malam-malam yang diharapkan ya, Lailatul Qadar. Insya Allah ya, semoga ya amalan-amalan yang telah kita laksanakan, telah kita lakukan mendapatkan qabul ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Riwayat yang berikutnya, hadis yang ke-1190. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kami mau ingatkan lagi sedikit tentang ghufira lahu ma taqaddam min dzambih ya. Ulama menjelaskan bahwa dosa-dosa yang diampunkan yang lampau itu adalah dosa-dosa kecil ya. Tidak termasuk dosa-dosa besar, karena dosa-dosa besar itu harus diiringi dengan tobat yang nasuha ya. Adapun amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa adalah dosa-dosa kecil saja ya, tidak termasuk dosa-dosa besar. Dan juga sudah pernah kita terangkan bahwa dalil-dalil yang mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar ya, kalau ada jaminan diampuni dosanya yang lampau dan yang akan datang, maka itu tidak sahih kecuali berlaku untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan-amalan yang dijanji dengan ampunan adalah yang telah lampau saja, bukan yang akan datang ya, karena yang akan datang hanya Allah yang tahu ya. Kecuali kepada nabinya Allah memang telah mengatakan liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar ya, dan apa yang akan datang itu berlaku untuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rijalan, bahwa ada laki-laki, artinya sebagian sahabat, anna rijalan, bahwasanya ada laki-laki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, uru Lailatul Qadar fil manam, diperlihatkan pada mereka Lailatul Qadar di mimpi-mimpi mereka. Jadi ada sebagian sahabat yang mimpi dan mereka melihat dalam mimpinya bahwa Lailatul Qadar itu fi sab'il awakhir, di 7 malam yang terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara ru'yakum tawata'at, saya melihat, saya memandang bahwa mimpi-mimpi kalian tawata'at, bersepakat, fi as-sab'il awakhir, di 7 malam yang terakhir. Faman kana mutaharriyaha, maka siapa yang mencari-cari, menunggu-nunggu Lailatul Qadar, falyataharraha, maka hendaknya dia mencari-carinya, menunggu-nunggunya, berusaha untuk mendapatkannya, fis sab'il awakhir, di 7 malam yang terakhir. Di 7 malam yang terakhir. Jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Pertama, pernyataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada laki-laki dari kalangan sahabat. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, saya tidak mendapatkan keterangan penjelas siapa laki-laki itu. Satupun tidak ada keterangan riwayat yang menjelaskan siapa saja sahabat itu yang dimimpikan, yang melihat itu.
ya. Jadi wallahu alam, yang intinya adalah para sahabat-sahabat Nabi. Siapa saja, tidak ada keterangan yang pasti. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang kedudukan mimpi, ya. Kedudukan mimpi. Bahwa ada yang dinamakan mimpi-mimpi baik, ya, mimpi-mimpi baik. Dan ini di antara mubasyirat, ya. Mubasyirat, kabar-kabar gembira, dan dia adalah sisa-sisa dari kenabian. Dulu para nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk wahyu mereka adalah mimpi. Ya, di antara bentuk wahyu yang ada pada nabi dan para nabi secara umum adalah mimpi. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Dan dengan meninggalnya dan sudah tidak adanya lagi para nabi, dengan meninggalnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka terputuslah wahyu. Tapi ada yang dikatakan di antara kabar-kabar gembira bagian dari kenabian yang Allah berikan kepada sebagian hamba yang disebut dengan ar-ru'ya as-salihah, mimpi-mimpi yang baik, ya. Mimpi-mimpi yang baik ini yang hampir-hampir tidak keliru dan tidak meleset yang ada pada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih, ya. Di antaranya para sahabat-sahabat ini. Dan mimpi adalah wahyu, itu para nabi dan rasul, dan bisa juga merupakan wahyu dan ditetapkan sebagai syariat jika terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengikrarnya, mentakrirnya. Contoh, apa contohnya? Dalam persoalan apa? Ya, azan, ya, persoalan azan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk usulan-usulan mereka, ya. Apa yang dikerjakan untuk memanggil orang sholat? Ada yang mengusulkan lonceng, ada yang mengusulkan api, ya, ada yang mengusulkan trompet, dan ini semua kebiasaan-kebiasaan yang pernah mereka saksikan dari umat-umat sebelum kita. Lalu Nabi SAW tidak suka hal yang seperti itu. Beliau tidak suka untuk ikut-ikutan dengan mereka. Akhirnya Allah memberikan mimpi kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dan diceritakan kepada Nabi SAW dan diikrar oleh Nabi SAW, dan akhirnya menyuruh kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu untuk menyampaikan dan mentalkinkan kepada Bilal radhiyallahu anhu apa-apa lafaz-lafaz yang dia dengarkan pada mimpinya. Dan ini menjadi wahyu karena mimpinya dilaporkan dan diikrar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu, dan juga ini adalah wahyu karena terjadi pada para sahabat dan Nabi kita masih membenarkannya. Adapun masa sekarang, ada mimpi-mimpi kita yang baik, mimpi-mimpi hamba-hamba Allah yang soleh, yang baik, maka ini bisa menjadikan sesuatu yang merupakan prasangka baik kita kepada Allah. Tapi untuk mengatakan dia sebagai satu syariat dan satu kepastian tidak boleh, ya. Karena tidak ada lagi Nabi yang bisa memilah-milah mengajarkan kepada kita ini mimpi betul, ini mimpi keliru atau tidak, ya. Tapi ketika ada seorang yang mendapatkan mimpi dan dia adalah seorang yang berilmu, seorang yang soleh, seorang yang kita duga ya dekat dengan Allah dan mimpinya bagus, ya, dan benar tidaknya satu mimpi itu juga sangat tergantung dengan kejujuran seseorang, ya. Orang yang paling jujur mimpinya, paling betul mimpinya adalah orang yang juga paling jujur perkataannya, ya. Maka ketika ada orang yang baik begitu mimpi, maka ini bisa menjadi fa'lun, ya. Dia menjadi sesuatu optimisme kita untuk suatu hal yang baik, tapi tidak bisa kita pastikan, ya. Tidak bisa kita pastikan karena tidak ada lagi wahyu yang turun, ya. Tidak ada lagi wahyu yang turun kepada hamba-hambanya setelah perginya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini mereka semuanya, ya. Jadi beberapa orang di situ melihat bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam 7 malam terakhir. Mimpi ada namanya hadisun nafs, ya. Di antara jenis mimpi ada namanya hadisun nafs. Bunga-bunga tidur. Artinya sesuatu yang kita bayang-bayangkan, kita inginkan, kita bawa tidur dan akhirnya kita lihat, ya, dalam tidur kita, ya.
Lalu kita sangat berbahagia, ya. Terus ketika kita mau ambil, kita bangun, ya. Ternyata tidak, ya, masih impian, ya. Apakah terjadi? Boleh jadi karena kita terlalu membayang-bayangkannya, ya. Kita terlalu mengidam-idamkannya, mengharapkannya. Tapi ini para sahabat di malam-malam itu tentu saja sangat mengharapkan Lailatul Qadar. Dan ketika dibawa mimpi, ada kemungkinan ya kalau dibawa mimpi kita sudah mengharapkan ya Allah, ya saya sudah berusaha dan saya bisa kapan ya Allah malam Lailatul Qadar. Lalu kita dimimpikan. Ya. Boleh jadi karena kita terus-terus memikirkannya. Tapi di sini tidak ada kemungkinan kecuali memang benar. Ya, dia bukan karena begitu mengharapkan sampai dibawa tidur. Buktinya Nabi kita SAW mengikrarnya dan membenarkan bahwa apa yang kalian lihat itu, apalagi sepakat mereka, maka itu adalah satu kebenaran, ya, satu kebenaran. Yaitu Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir. Pertanyaan, apakah berarti, ya, apakah berarti malam-malam sebelumnya tidak ada kemungkinan Lailatul Qadar? Ya, itu 7 malam terakhir. Kapan itu kalau 7 malam terakhir? Malam 23 dan seterusnya. Ya. Ini tidak dibilang malam ganjil ya. Ini bilang 7 malam terakhir. Ya, 7 malam terakhir. Ya, jadi tidak disebutkan 7 malam terakhir yang ganjil. Nanti akan ada ya masalah yang ganjilnya itu. Apakah menafikan kemungkinan di malam ke-21, malam ke-22, malam ke-23, ya, malam ke-21 dan 22 secara khusus, ya. Jawabannya wallahu alam bahwa apa yang mereka saksikan di sini adalah malam Lailatul Qadar yang ada pada tahun tersebut, ya, ada pada tahun tersebut. Karena pendapat yang tepat insyaallah taala malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah waktunya, ya. Jadi adanya informasi bahwa Lailatul Qadar itu di malam itu, ya, pada itu adalah apa yang terjadi pada tahun itu dan tidak bisa dikiaskan untuk malam-malam yang lainnya. Walaupun karena banyaknya ya disebutkan sebagian lafaz-lafaz, maka kemungkinannya juga berlaku pada tahun-tahun lainnya. Ya, tapi paling tidak ini bukan menjadikan kita tidak berharap sama sekali di malam 21 dan malam ke-22-nya. Nah, jadi ini adalah di malam tersebut. Beliau mengatakan, "Ara ru'yakum tawata'at fi sabil awakhir." Saya melihat mimpi-mimpi kalian itu bersepakat di 7 malam. Ya, dan ini sekaligus mengisyaratkan bagaimana kesepakatan dari antara kaum mukminin itu punya pengaruh dalam kekuatan pengambilan hukum, ya. Jadi ketika makin banyak kaum mukminin yang bersepakat terhadap sesuatu, maka itu ada indikasi itulah yang lebih dekat ya kepada kebenaran. Faman kana mutaharriyaha, siapa yang mencari-carinya, maka hendaknya dia mencari-cari di 7 malam yang terakhir. Jadi berarti jamaah sekalian ini sudah ada penghususan lagi ya. Jadi Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Lalu di sini dikatakan di 7 malam terakhir. Bagaimana selanjutnya? Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Yujawiru, jiwar, ya, yujawiru artinya ya'takifu, beritikaf. Ya, seorang yang beritikaf dikatakan yujawir. Dia jiwar. Apa artinya jiwar? Jar. Apa artinya jar? Fal yukrim jarahu. Jiran. Apa jiran? Negeri jiran. Tangga ya. Yujawir bait artinya dia bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertetangga dengan rumah Allah, artinya beritikaf, ya. Jadi dia jadikan masjid itu tempat tinggalnya, ya. Jadi kata-kata yujawir maksudnya beritikaf. Bertikaf di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Wa yaqul, dan beliau mengatakan taharrau lailatul qadri. Cari-carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya. Ada berapa
pelajaran hukum yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Pertama, bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar di antara kiatnya adalah beritikaf. Ya. Cara Nabi kita SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah beriktikaf. Walaupun kita katakan kita tidak membatasi orang yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar hanyalah orang yang beritikaf saja. Tapi tidak bisa disangkal bahwa orang yang beritikaf adalah orang yang paling berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena mereka terus berjaga-jaga di masjid, standby di masjid, tetap di masjid, tidak keluar, tidak kemana-mana, konsentrasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita katakan orang-orang yang di rumah pun yang tidak berkesempatan itikaf punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan itu betul insya Allah, maka kita katakan gimana lagi dengan orang yang memang mengkhususkan malam-malam terakhirnya di bulan Ramadan untuk beritikaf karena Allah Subhanahu Wa Taala, ingin dekat kepada Allah dan fokus ibadah dan tidak ingin membiarkan satu malam berlalu begitu saja kecuali bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah melewati Ramadan kecuali beritikaf. Ya, pasti saja beliau beritikaf dalam setiap malam-malam ya, sejak beliau berhijrah ke kota Madinah, maka setiap bulan suci Ramadan beliau beritikaf. Dan ya, ketika awal-awal itikaf beliau itu sejak tanggal 1 Ramadan ya. Jadi 10 malam pertama beliau sudah beritikaf. Selesai 10 malam pertama, beliau lanjut 10 malam kedua itikaf lagi. Lalu datang Jibril alaihissalam dan mengatakan bahwa Lailatul Qadar yang kamu cari itu di 10 malam terakhir. Ya, maka sejak itulah setiap beliau itikaf di 10 malam terakhir. Kecuali malam di tahun terakhir beliau hidup, di tahun terakhir beliau melaksanakan itikaf, beliau itikaf di 20 malam terakhir ya, karena beliau menambah lagi ibadahnya. Tapi hadis Abu Sa'id itu menunjukkan kepada kita bahwa beliau itikaf itu untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, makanya ketika didatangi oleh Jibril dan mengatakan yang kamu cari itu bukan di sejak 10 malam, nanti di 10 malam terakhir. Maka sejak itu beliau itikafnya di 10 malam terakhir. Ya, ini isyarat penting bahwasanya itikaf beliau salah satu tujuan utamanya adalah memang mencari Lailatul Qadar. Dan di sini dikatakan 10 malam terakhir. Dan beliau mengatakan taharrau. Ya ikhwas sekalian, di riwayat yang pertama tadi, beliau katakan apa? Faman kana mutaharriyaha. Apa artinya faman kana mutaharriyaha? Siapa yang mencari-cari Lailatul Qadar. Mencari, siapa yang mencari? Ya, jadi semacam arahan. Siapa yang mencari? Carilah di sini. Tapi kalau ini perintah, anjuran yang lebih kuat. Beliau bilang taharrau Lailatul Qadar. Cari itu Lailatul Qadar. Artinya jangan masa bodoh. Jangan bilang Lailatul Qadar saya tahu itu ada di bulan Ramadan. Tapi saya tidak mau dicari. Ya, saya tidak tertarik. Waliyadzubillah. Makanya beliau mengatakan taharrau Lailatul Qadar. Cari. Jangan biarkan dia lewat. Intai terus. Ya. Jangan biarkan lolos. Ya. Sekarang kan beliau bilang gitu. Jangan biarkan lolos malam itu. Jangan kita termasuk orang yang datang Ramadan tidak dapat Lailatul Qadar. Makanya dalam hadis yang kita baca tadi, hadis atakum syahrul Ramadan, atakum Ramadan syahrul mubarak, ini disebutkan oleh beliau sebagaimana kata Ibnu Rajab adalah di awal-awal sebagai sambutan masuknya bulan suci Ramadan. Beliau sudah menyambut sejak awal bulan suci Ramadan dan menyebutkan hadis itu. Lalu di akhir hadisnya beliau mengatakan fihi, di bulan Ramadan ada fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalangi dari keutamaan Lailatul Qadar, maka dia adalah seorang yang terhalangi dari kebaikan. Mahrum, terhalangi dari kebaikan. Artinya rugi orang yang didatangi Ramadan tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, kita cuma bisa berusaha. Tapi yang paling rugi adalah mereka memang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya. Ya, jadi tidak peduli. Ya. Dan kita khawatirkan ya, orang-orang yang hilang semangatnya beribadah di 10 malam terakhir,
Padahal itulah saat-saat yang paling kita nantikan, Lailatul Qadar. Kita khawatirkan ini ada suatu tanda-tanda kurang ingin ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya seharusnya inilah malam-malam penentuan yang tidak boleh kita biarkan begitu saja kecuali kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha ini lebih umum daripada hadis Abdullah bin Umar karena ini menyebutkan siapa yang mencari Lailatul Qadar carilah di 10 malam terakhir. Berarti ada lagi peluang malam ke berapa? 21 dan 22 ya. Jadi memang demikianlah ya bahwa Lailatul Qadar insyaallah waktunya antara 10 malam terakhir yaitu malam ke-21 dan sampai malam ke-29 ya atau malam ke-30. Namun kalau mau dilihat yang paling memungkinkan adalah di 7 malam yang terakhir. Nanti lagi yang paling memungkinkan ya nanti insyaallah akan kita sebutkan. Kalau ada yang mengatakan kayaknya pekan lalu Ustadz bilang pertama kali turun Ramadan di malam ke berapa? Menurut Syekh Safiur Rahman malam 21 Ramadan ya. Malam 21 Ramadan. Malam 21 tidak masuk malam 7 malam terakhir. Ya. Maka gimana jawabannya? Ya jawabannya seperti yang kita sebutkan tadi. Ini kalau memang demikian, ini menegaskan bahwa memang Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Ya, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Bahwa boleh jadi di satu tahun malam ke-21. Ya, dan ini pendapat di antara pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala tentang malam Lailatul Qadar adalah malam 21. Ya. Dan boleh jadi di tahun-tahun yang lain di malam-malam berikutnya dan seterusnya. Insyaallah masih ada yang kemudian pekan depan kita bisa selesaikan bab ini. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya